Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Siti Rohana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Budaya positif bukan hanya tentang sikap atau tindakan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan, kolaborasi, dan kebahagiaan bersama. Mari kita bersama-sama memahami bagaimana nilai-nilai ini dapat menginspirasi dan memperkuat komunitas kita menuju masa depan yang lebih cerah dan harmonis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yakni SD Negeri 3 Gondowulan. Dari video ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya menanamkan budaya positif dalam setiap aspek kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Gondowulan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Gondowulan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, pembukaan. Tiga, sambutan. Keempat, inti. Dan kelima adalah penutup. Selanjutnya, untuk acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Alfiah, kami persilahkan. Monggo semuanya dimohon untuk berdiri. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Acara selanjutnya yaitu pembukaan dan dilanjutkan sambutan. Kepada beliau Ibu Siti Rohana, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Gondowulan yang saya hormati, teman-teman CGP yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat hidayahnya kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah rela meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kegiatan diseminasi ini akan didiseminasikan oleh 3 orang calon guru penggerak dari angkatan 11 yang meliputi saya sendiri dan 2 teman CGP lain, yakni Bu
Ika Arbangiati dan Ibu Rohmah Islamiyah. Silahkan Bapak Ibu mengikuti dengan seksama dan syukur-syukur bisa diterapkan di lingkungan kelasnya masing-masing, bahkan sampai membudaya di sekolah. Desiminasi ini dibuka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kelancaran, ilmu yang bermanfaat, dan bisa berimbas dan berdampak kepada peserta didik kita di sekolah SD Negeri 3 Ngondowulan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, ya, di mana acara inti ini adalah desiminasi budaya positif yang nanti akan kita paparkan secara bersama-sama. Ada 6 materi. Materi yang pertama adalah disiplin positif dan motivasi perilaku. Nanti yang akan saya sampaikan saya sendiri. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Rohmah Islamiyah. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rohana. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam desiminasi, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan forum desiminasi. Kami sudah membuat kalimat pemantik 1, yaitu menghargai pendapat orang lain. Lanjutnya, monggo untuk yang kedua kita sepakati bersama. Ada yang punya usul, silahkan. Ya, Bu Titi, monggo. Boleh sambil minum. Bisa ditulis, Bu Is. Boleh sambil minum. Selanjutnya yang ketiga. Ayo Bu Alfi. Angkat tangan ketika mau berbicara. Monggo yang keempat. Bu Lisna. Nah, desiminasi dilaksanakan serius tetapi santai. Dan yang terakhir. Ya, Bu Fia. Berkata sopan. Nah, jadi kita sepakati bahwa forum desiminasi yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, bisa sambil minum. Yang ketiga, serius tapi santai. Yang keempat, angkat tangan ketika mau berpendapat. Kemudian yang kelima, berkata sopan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian kesepakatan forum desiminasi ini. Selanjutnya, Bapak Ibu boleh berdiri. Saling berhadapan dua-dua. Saling berhadapan dua-dua. Saya kasih waktu nanti 30 detik. Jadi Bapak Ibu nanti, Bu Is boleh jadi pasangannya Pak Bagas. Monggo. Bapak Ibu sudah saling berhadapan? Tadi kita sudah berpenat-penat mengajar anak ya. Sekarang biar tidak terasa capek, coba sekarang kalian semuanya boleh senyum sambil melihat temannya. Ya. Boleh ketawa, boleh senyum. Tapi instruksinya tadi senyum loh ya. Boleh senyum. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Ya, nah, jangan ditatap matanya apa mulutnya ini. Bibirnya boleh. Baik. Biar lebih rileks ya. Dah, habis waktunya. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif.
Coba, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kemudian yang kedua, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan sekolah atau kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sekarang masuk ke disiplin positif. Next. Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita lihat. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Ya. Tepat waktu. Yang lainnya? Tanggung jawab. Dapat skor. Dapat skor. Patuh. Lainnya? Taat. Boleh. Baik. Lanjut. Next. Nah. Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Ya tidak? Ya. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Next. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu, di tempat kita di SD Negeri 3 Kontowulan ini jelas sudah ada penerapan disiplin positif. Contohnya apa? Sudah ada apa belum? Melakukan pemungutan sampah secara massal. Pemungutan sampah, ya. Bu Is. Pembiasaan Asmaul Husna. Setiap hari Jumat kerja bakti pemungutan sampah. Lanjut. Senyum sapa salam. Senyum sapa salam. Ada lagi? 4 kata ajaib. 1 apa kata ajaib? Permisi. Maaf. Terima kasih. Minta tolong. Nah, itu sudah kita laksanakan sebenarnya di SD kita. Lanjut. Disiplin merupakan kunci keberhasilan, kata Ki Hajar Dewantara. Ini yang pertama, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi bahwa disiplin ini akan timbul dari dirinya sendiri, bukan karena ajakan orang lain atau pengaruh dari luar. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Coba, kalau di tempat kita biasanya kan ada kebiasaan-kebiasaan. Contohnya tadi pemungutan sampah. Itu termasuk
disiplin positif yang muncul dari diri anak atau dia dapat pengaruh dari luar. Misalnya karena dia takut dengan ancaman gurunya nanti bisa saya hukum misalnya. Kalau di tempat kita muncul dari diri anak atau kita yang mempengaruhi? Pertama kita yang mempengaruhi. Tapi tujuannya adalah supaya anak terbiasa. Baik, lanjut. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contoh pada gambar di sini, ini adalah kelas 1. Dia disuruh membawa sapu sendiri-sendiri. Nah, tujuannya apa? Ada yang tahu? Ya, agar anak itu mengerjakan atau menyapu secara bersama, dia bisa melaksanakan sendiri-sendiri. Baik, lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, di sini bahwa kita akan menerapkan disiplin terhadap anak didik kita itu bukan karena dia itu terpaksa, atau dia itu saya mau membersihkan lingkungan supaya saya nanti dapat apa begitu. Kita berharap bahwa anak itu benar-benar memiliki disiplin positif yang dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, bahwa disiplin positif ini masuk dalam nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Di sini sudah ada the first project-nya ya. Di situ ada beberapa nilai-nilai kebajikan sampai dengan tanggung jawab, bahagia, dan lain sebagainya. Next. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu motivasi itu apa? Motivasi. Motivasi? Motivasi itu apa? Tujuan boleh? Latar belakang boleh? Ada lagi? Saya termotivasi. Apa? Capaian. Ada lagi? Dorongan. Bagus. Lanjut. Mari kita berefleksi. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Coba biasanya kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari orang lain atau bagaimana biasanya? Saya bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga dari orang lain. Ya, contohnya kalau kita misalkan kita sebagai pendidik, itu dorongan yang dari diri sendiri itu yang bagaimana? Kemauan. Kemudian kalau yang dari orang lain? Bukan melakukan ujian tapi sedikit apa ya? Dia mungkin ribet ya. Bisa. Lanjut, terkait
Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi di sini kadang kita melakukan sesuatu karena kita itu menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Misalkan begini, di sekolah kita anak-anak itu melakukan sesuatu karena ketidaknyamanan. Contohnya apa? Takut. Biasanya diancam sama gurunya. Gurunya mengancam. Kalau kamu tidak nyapu, nanti saya hukum. Biasanya kayak gitu kan. Diancam, jadi anak jadi takut. Jadi mempunyai dorongan karena orang lain mengancam. Lanjut. Ini ketika ini terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Biasanya guru sering ngasih iming-iming tidak sama siswanya. Nanti yang ranking 1 saya kasih apa begitu? Atau apa? Contoh lain apa? Contoh lain ketika anak tersebut menerima depan bos atau membawakan yang lebih ada itu berupa barang. Berupa barang. Itu boleh enggak sebenarnya? Nanti kita bahas di sini. Kemudian, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah? Sering. Ya. Kalau bahasa kerennya tebar pesona ya. TP-TP. Ya, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Kalau mendapatkan uang jelas kalau kita. Kemudian, apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Apalagi kira-kira? Mendapatkan pengakuan. Mendapatkan pengakuan. Menyelamatkan diri. Contohnya? Oh, menyelamat. Boleh. Menyelamatkan diri dari hukuman. Lanjut. Nanti ada mendapatkan kasih sayang ada di babak berikutnya. Kemudian ini, kata Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Dilakukan atas dasar rasa takut. Contohnya kalau di sekolahan kita. Rasa takut. Ya. Diancam itu tadi ya? Ya. Gurunya suka ngancam ini di SD3 Gontobulan. Kemudian motivasi bersifat eksternal. Maksudnya motivasi bersifat eksternal ini motivasi dari luar, bukan dari diri sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini adalah motivasi yang bersifat eksternal juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tingkatan tertinggi motivasi perilaku membuat seseorang memiliki disiplin positif. Kemudian motivasi bersifat internal. Nah, kalau ini sudah kelas yang paling atas. Jadi motivasinya itu sudah diawali dari diri sendiri. Sudah bukan orang lain lagi. Jadi motivasinya itu memang sudah benar-benar timbul dari diri sendiri atau intrinsik ya. Demikian pemaparan dari saya. Nanti akan dilanjutkan pemaparan yang kedua untuk Bu Rohma Islamiyah. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali dengan pemateri pertama. Tolong beli tepuk tangan dulu untuk Bu Ika Arbanya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan, sudah paham ya tentang apa itu disiplin positif, motivasi perilaku murid. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memunculkan motivasi dari murid dan disiplin positif pada diri murid dalam budaya positif, perlu adanya keyakinan sekolah atau kelas. Baik, next Ibu.
Nah, coba silahkan. Ada yang mau baca? Oke. Peraturan kelas dan kesepakatan kelas memiliki makna yang sama. Coba, ya, peraturan kelas dan kesepakatan kelas memiliki makna yang sama. Benar atau salah? Bu Fia? Mungkin menjawab? Nggak apa-apa. Nanti dapat reward dari Bu Ika. Iya, kategori yang kedua ya, lumayan dapat reward. Mungkin benar ya, saya kunci. Baik, kita lihat next, Bu. Nah, jawabannya salah. Ada yang tahu apa perbedaan peraturan dan kesepakatan? Peraturan dan kesepakatan? Peraturan dibuat oleh satu pihak saja. Iya. Kalau kesepakatan dibuat dua pihak. Iya. Dua pihak atau lebih, nggih? Iya, Bersama. kadang kalau kita di sekolah itu banyak banget siswanya, ada guru ya. Benar. Peraturan dan kesepakatan ini tidak sama. Sepertinya sama, tetapi tidak sama. Lanjut, Bu. Oke, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Di sini ada pertanyaan. Coba yang nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor di guru titik? Aman. Oke, yang lainnya? Masih nomor 1? Bu Alfiah? Sama? Oh, sama. Oh, kirain sama. Biar tidak ditilang. Takut ya? Takut karena hukuman. Ada lagi? Kenapa kok kita menggunakan helm ketika menaiki sepeda motor? Mematuhi aturan. Aman, mematuhi aturan supaya tidak ditilang. Sama. Ya. Oke. Terus, yang kedua, mengapa? Next dulu, Bu. Nah, jawabannya keselamatan dan keamanan. Pernah kita dengar ada kecelakaan orang gak helm, kepalanya pecah. Lah wong helmnya aja nggak dipakai. Tentu pikirannya untuk keselamatan, untuk keamanan. Tapi mungkin ada juga yang karena takut ditilang, masih takut karena hukuman dari polisi. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kenapa? Biar tidak ketinggalan materi. Oke, biar tidak tertinggal materi. Yang lain? Oh, biar kebagian snack, kata Bu Ika. Pak Guru? Biar tidak malu. Oke, kita lihat. Next, Bu. Ya, tanggung jawab dan saling menghargai. Tanggung jawab dengan apa kira-kira? Diri kita dengan waktu. Lanjut, Bu. Jadi, sebentar. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan? Seperti yang kita ketahui, kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat dan kita tinggal menjalankan saja. Kalau kesepakatan, kita berdiskusi bersama mana yang mau kita sepakati, setelah itu kita yakini bersama. Murid-murid juga seperti itu, Bapak Ibu. Jika ada aturan di kelas kita buat, tidak boleh ini itu, tidak boleh coret-coret tembok, datang tepat waktu. Itu anak kan tidak menyepakati bersama. Jadi anak tidak tahu tujuan mulia dengan adanya supaya datangnya tepat waktu. Kemudian untuk menjaga kebersihan, tidak tahu tujuan mulia manfaatnya apa. Tapi kalau kesepakatan kita buat kayak seperti di awal, kita buat bersama, ada yang boleh minum supaya kita nyaman. Seperti itu. Ada yang boleh minum, kemudian saling menghormati karena sudah disepakati bersama, tentunya kita lebih yakin dalam melaksanakan kesepakatan kelas atau sekolah. Lanjut, Bu. Ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, kesepakatan itu tadi sudah dijawab. Kalau kesepakatan itu tidak hanya sendiri, bukan hanya satu orang tetapi dua pihak.
guru dan murid. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah ataupun kelas. Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Coba Bapak Ibu amati, ada di sini ada gambar A dan B. Menurut Bapak Ibu, manakah yang peraturan? Manakah yang kesepakatan kelas? Manakah yang peraturan? Manakah yang kesepakatan? Ayo. Nggak kelihatan, Bu ya? Ya, bingung. Ya, yang sana Pak Bagas bisa dibacakan yang A. Yang A itu pertama ada disiplin. Ya. Disiplin tentang tepat waktu. Kedua tugas. Nah, tugas itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Yang ketiga tertib. Tertib itu memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Ya. Keempat, respect. Memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Ya. Yang kelima, kebersihan. Tidak boleh mencoret-coret tembok dan meja. Yang terakhir, budi. Tidak melakukan bullying. Oke, terima kasih Pak Bagas. Kalau yang B itu ada menghormati. Semua murid diharapkan untuk menghormati satu sama lain dan guru. Terus ini terdapat partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan peduli dengan rekan sejawat. Kecil sekali ya. Oke, menurut Bapak Ibu, manakah yang peraturan, manakah yang kesepakatan? Peraturan yang A. Peraturan yang A. Terus berarti kesepakatan yang B sudah lanjut ya. Bu, Ibu, lanjut. Ya, benar sekali. Peraturan itu tadi yang A, kesepakatan yang B. Yang B ini kesepakatan kelas terlihat universalnya. Bapak Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas? Ya, alhamdulillah. SD Negeri 3 Gondowolan ini sudah menerapkan kesepakatan kelas. Lanjut, Bu. Oke, coba. Di sini ada peraturan dan kesepakatan. Kalau bergantian atau menunggu giliran, kesepakatannya apa? Kalau peraturannya kan bergantian, kata kalimat peraturan itu bergantian atau menunggu giliran. Kesepakatannya apa? Antri? Antri? Yang lain? Ya, kita lihat jawabannya. Menghormati orang lain dan bersahabat. Jadi antri itu kita saling menghormati, tidak ingin lebih dulu. Yang selanjutnya, Bu, dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatannya? Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Kesepakatannya? Menghargai orang lain. Kita lihat. Ya, menghormati orang lain sama. Yang selanjutnya, Bu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kesepakatan apa? Tanggung jawab. Oke, kita lihat. Good job. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Oke. Lanjut, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gunakan masker. Kesepakatannya apa kalau menggunakan masker? Apa? Kesehatan. Yang lainnya? Supaya aman. Ayo. Selamat. Oke, Bu. Iya, kesehatan, keselamatan. Lanjut, Bu. Oke. Iya. Ya, coba mari kita senam otak sebentar. Boleh, Bun? Ya. Yo. Yuk, diganti-ganti. Diganti-ganti. Diganti-ganti.
Dok, 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 dok. 5 jari yang kiri. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Rek, rek, rek. Dok, dok, dok. Rek, rek, rek. Oke, terima kasih. Apakah ada kesulitan tadi? Siapa yang berhasil? Bingung ya? Benar semuanya. Oke, untuk senam otak kita selanjutnya di sini akan lanjut Ibu. Ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi di awal sudah ada yang menyinggung kebutuhan dasar manusia. Menurut Bu Eka, apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan apa yang dibutuhkan Bu Eka? Sebagai manusia yang dibutuhkan Bu Eka itu apa? Ilmu, oke. Bu Eka? Makan, kasih sayang, apalagi yang dibutuhkan? Apa? Uang. Oke. Bu Fia, yang dibutuhkan apa nih? Semangat. Bu Lisna? Istirahat, oke. Pak Bagas, tanggung jawab. Baik, lanjut Bu. Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan di awal oleh Bu Ika, ada tanggung jawab ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu, pernah adakah murid Bapak Ibu ketika di dalam kelas itu melakukan pelanggaran? Apa Bu Titi? Gaduh dalam kelas. Kira-kira kalau gaduh di dalam kelas itu kenapa Bu Titi? Oh, gurunya mungkin. Oke. Ya, selain kelas 1 ada yang anak-anaknya mungkin gimana? Membuli temannya. Oke, lanjut Bun. Ya. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kasih sayang, cinta dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tadi Bu Siti menyebutkan butuh makan. Kira-kira kalau makan itu masuknya kemana ya? Bertahan hidup. Kemudian ada uang. Kesenangan ya. Siapa yang tidak suka uang? Love is money. Lanjut Bu. Oke, langsung pertanyaan. Bisa dibacakan? Bu Alfiah. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ya, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut ketika di dalam kelas itu gurunya menginginkan suasana tenang? Mulai dari 5 kebutuhan dasar tadi, masuknya yang mana? Yang mana? Oke, yang kesenangan. Oke, coba Bu. Kebebasan. Kesenangan ya. Masuknya kesenangan. Maaf, masuknya kesenangan. Karena senang menyanyi, tapi Bu gurunya ingin suasana hening, tenang, manut, patuh. Tapi anak tersebut mungkin ada yang tidak bisa ketika belajar itu diam saja. Nah, lanjut Bu. Oke, Pak Bagas, silahkan dibaca nomor 2. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jepit rambut bukan sandal jepit ya. Kebutuhannya apa ini Pak Bagas? Apa? Pengakuan? Oke. Coba Bu Siti lanjut. Cinta dan kasih
Iya, debatnya bagus, baru Bu Guru kok ya tidak memperhatikan. Coba, adakah anak-anak kita kiranya itu bahasanya apa ya? Rewel, tantrum, kasarnya kok berpolah. Itu kita mengetahui padahal anak itu butuh perhatian. Lanjut, Bu. Oke, Bu Lisna. Aku bosan, masa belajarnya cuma itu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa kira-kira untuk murid ini? Anak ini merasa bosan. Ya. Kebebasan. Boleh coba, Bu. Kebebasan. Selanjutnya, Bu. Bu titik. Aku sebenarnya kamu tidak mulai guru nunjukin ke teman-temanku di depan. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut? Apa? Ya, gambarnya merasa jelek, tapi Bu Guru malah ngasih tahu ke teman-teman menurut anak tersebut jelek. Kira-kira kebutuhan anak tersebut itu apa? Ada tadi bertahan hidup, ada kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, ada penguasaan. Oke, kita lihat. Ya, penguasaan luar biasa sekali ya. Harapannya kita sebagai guru itu memahami kebutuhan murid-murid kita. Yang biasanya kenapa kok lari sana, lari sini, sebenarnya ini butuhnya apa sih? Nah, lanjut, Bu. Nah, di sini ada studi kasus. Ibu Melani, guru kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Melani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di sini sebagai posisinya sebagai Ibu Melani, di kelas terdapat anak yang bernama Tommy itu membuat gaduh dengan meminta bekal makan siang secara paksa. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Ada yang menjawab? Bu Eka, ketika di kelas terdapat murid yang bernama Tommy meminta bekal temannya secara paksa, apa yang akan Ibu lakukan? Memberi teguran. Memberi teguran? Sudah? Iya, oke. Bu Alfiah, ketika menjadi Bu Melani, memberi teguran. Bu Lisna, menanyakan. Melakukan hal tersebut. Oke, menanyakan mengapa kok meminta bekal temannya secara paksa seperti itu ya. Baik, lanjut Bu. Oke, kita lihat. Jika alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Kepingin karena teman-temannya juga sedang makan dengan bekal. Yang selanjutnya, alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, membuat pola, ya kan? Mungkin ada dari murid kita yang berbuat ulah supaya apa? Supaya diperhatikan. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada nggak kira-kira anak yang seperti ini? Caper lah bahasanya. Ada ya. Ya, lanjut. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, ngegeng,
Orang manut sikat. Nah, marahin. Nah, gitu. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan, akan kekuasaan. Bagaimana sih cara kita memberikan kebutuhan kekuasaan pada anak? Ketika dalam kelas misalkan, ya bisa menjadi ketua kelas, menjadi pengurus kelas. Nah, misalkan diorangkan menjadi pemimpin upacara atau memimpin doa. Lanjut. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Anak-anak itu kan banyak yang kurang suka dengan sayur, tapi orang tuanya mungkin ingin anaknya hidup sehat. Makanya sayur-sayuran. Anaknya lihat temannya, kadang mie goreng, kadang nasi goreng, kadang hanya snack, tapi anak tersebut pingin. Makanya bisa jadi meminta temannya, bekal temannya dengan paksa. Ya bun? Alasan yang kelima, karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Ketika temannya diminta bekalnya, itu seneng lah ya rai-rainya anak. Buat teman-teman itu yang sedih, yang nangis, seneng, ngeledek. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Lah nangis, ngantek, marah-marah itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Senenge nek weruh temene sedih. Ini Tommy. Oke. Sudah ya? Nanti kita akan dilanjutkan oleh Bu Siti Rohana. Semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Masih. Kalau masih semangat saya punya pantun ini. Tapi maaf nyontek ya. Pergi ke Jakarta membeli nasi. Nasi dibeli masih hangat. Mari kita lanjutkan desiminasi dengan penuh semangat. Masih semangat kan? Nah, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, mari kita senam bersama. Silakan Bu Is, tolong ditampilkan. Kita akan joget matematika. Bapak Ibu mohon berdiri. Nanti ada tambah begini, kurang, ya. Terus ada kali, gini. Terus ada bagi, integral. Terus yang terakhir itu diagram. Siap? Ayo. Semangat ini, kita harus bersemangat. Biar hati senang, kalau jadi senang, ayo goyang. Biar hati senang, jadi hilang. Salah dengar. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah panas ini, kita lanjutkan lagi materinya. Untuk materi yang paling terakhir ini adalah posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Lanjut. Sampai ngos-ngosan. Bapak Ibu ngos-ngosan enggak tadi? Nah, ya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sekolah kita menerapkan yang mana kira-kira? Dari kelima ini. Iya. Seringnya merasa bersalah. Kira-kira yang merasa bersalah itu contohnya seperti apa? Kamu itu orang tua
Heeh. sudah ngasih uang saku di sekolah. Pakai mic. Ya. Kamu itu tidak ada orang tua di rumah, kerja dari pagi pulang sore di sekolah. Legal, mau betul melas kalau bapak itu Ya, betul. Itu salah satu contoh posisi kontrol kita sebagai guru, tapi dia sebagai pembuat merasa bersalah. Adakah teman-teman ini, Bapak Ibu guru di kelasnya, ada anak yang salah disuruh maju atau disuruh membuat tulisan yang banyaknya satu buku? Pernah ada? Pernah terjadi? Nah, kalau sekarang sih sudah tidak ada. Dulu pernah terjadi apa tidak? Iya. Iya. Pengalamannya Bu Ika apa kira-kira dulu pernah diapakan sama bu gurunya? Saya dulu waktu di SD tidak mengerjakan PR, malah disuruh buat tulisan rajin pangkal pandai. 100 baris. Kira-kira kalau dihukum nulis 100 baris, perasaannya bagaimana? Sedih, mental. Iya. Saya lebih dendam. Nah, dendam ya, dendam. Kalau yang seperti yang dilakukan Bu Is tadi, itu kira-kira anaknya bagaimana? Jadi bagaimana? Iya Bu, iya Bu. Anaknya merasa tertekan apa tidak? Iya, anaknya merasa tertekan. Baik, lanjut. 5 posisi kontrol itu tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang paling baik itu adalah sebagai manajer. Tetapi dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, itu semuanya ada dampaknya pada murid. Nah, sekarang kita baca bersama-sama untuk identitas gagal. Jadi, dari 5 posisi kontrol itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identitas gagal yang terdiri dari penghukum, guru sebagai penghukum, dan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang kedua, identitas berhasil. Ini satu tingkat di atasnya daripada penghukum dan pembuat merasa bersalah, yakni sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, yang paling tinggi kastanya itu adalah guru sebagai manajer. Nah, apa yang dilakukan guru ketika berada di identitas gagal, di identitas berhasil, dan di identitas paling berhasil atau sampai pada kontrol diri? Yang pertama, untuk penghukum. Boleh dibaca Pak Bagas? Guru berbuat apa? Menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menjadi. Ya, contoh sebagai penghukum, kamu itu sudah berbuat salah. Sekarang hukumanmu berdiri di depan sekolahan, berdiri dan hormat di bawah bendera. Kira-kira itu apa imbasnya terhadap anak? Kira-kira apa Bu Eka? Anaknya jadi apa? Anaknya jadi takut. Anaknya jadi takut. Kemudian bisa diulangi lagi apa tidak kira-kira? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, itu. Jadi setiap perlakuan itu pasti ada dampaknya pada murid. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Rasakan. Terus hasilnya bagaimana? Anaknya itu memberontak, menyalahkan orang lain, paling mentok akhirnya berbohong supaya dia menghindari apa? Hukuman. Itu tidak hanya terjadi di sekolah, di keluarga kita pun kita harus seperti itu. Jangan menerapkan identitas gagal penghukum di lingkungan keluarga kita. Kalau kita pengen anaknya jujur, ya kita jangan terlalu keras. Karena apa? Kalau kita terlalu keras, anaknya jadi memberontak. Selain memberontak, juga bisa menyalahkan orang lain. Paling pol itu berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Jadi kesannya di anak itu kita adalah orang yang suka marah. Dan dampaknya apa?
Tadi seperti yang Bu Eka bilang, yang Bu Eka ucapkan, bahwa itu bisa terulang lagi. Nek gurune sing galak kue ora nana, dia akan merasa seenaknya karena dia tidak merasa diawasi oleh guru itu tadi. Tapi kalau gurunya itu tidak ada, dia akan melakukannya. Kemudian untuk menghindari hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Gurunya bagaimana? Berceramah. Seharusnya itu kamu seperti ini. Ibu kecewa, bapak guru itu kecewa sama kamu. Nah, guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Ibu capek. Kamu terus seperti itu. Akhirnya, anak itu menyembunyikan dan akhirnya berbohong. Muridnya berkata, paling-paling Pol itu, maafkan saya Bu Guru, tapi besoknya diulangi lagi. Anak merasa rendah diri. Selanjutnya, bagian identitas berhasil atau sukses. Nah, kontrolnya itu tidak dari dalam, tapi dari luar. Motivasinya, tadi kan kita sudah belajar motivasi ya. Motivasi itu bisa dari luar, eksternal, bisa dari dalam. Nah, kalau untuk posisi kontrol teman dan pemantau itu, motivasinya itu dari orang lain, atau hanya sekedar mengharapkan imbalan, atau ketergantungan pada orang lain. Gurunya itu membuat alasan-alasan. Guru berkata contohnya, ayolah lakukan demi Bu Guru supaya nanti Bu Guru tidak dimarahi Bu Kepala Sekolah. Itu termasuk ke dalam identitas berhasil, tapi itu sebagai teman. Meletakkan murid di orang yang sangat penting di dunia. Nah, kelemahannya, dampaknya pada siswa nanti, anak-anak itu lemah dan tidak mandiri karena sudah menganggap gurunya itu sebagai teman. Lah, guru saya itu sebagai teman saya, jadi saya nanti akan berbuat semau saya. Kalau tidak ada Bu Guru itu nanti dia tidak bisa. Lanjut ke pemantauan. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, itu guru hanya sekedar mengawasi, memantau, menanyakan apa peraturannya. Kemudian gurunya, siswanya ketika tidak dipantau, dia akan menyesuaikan diri kalau tidak diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, kok hukumannya. Dan dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah, kasta tertinggi dalam 5 posisi kontrol itu adalah manajer. Manajer itu anak diajak untuk menghargai dirinya sendiri. Guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja, sedangkan nanti hasilnya anak menjadi pribadi yang lebih kuat. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya dia bisa memperbaiki diri dan hasilnya dia bisa mengevaluasi dirinya, merefleksi dirinya, bagaimana cara dia memperbaiki diri. Next. Nah, saya ada beberapa kasus yang nanti saya akan bagikan untuk setiap kelompok itu terdiri dari 2 orang ya. Nah, 2 orang itu nanti silakan berdiskusi. Saya memiliki 4 buah kasus. Kasus yang pertama itu adalah, bisa dibaca nggih? Kasus yang pertama. Kasus yang pertama itu adalah kasus apa, Bu Eka? Dibaca dulu, kemudian kita cermati bersama-sama kasusnya apa.
Oke, ceritanya adalah Sabrina berangkat ke sekolah, tapi dia tidak memakai sepatu berwarna hitam. Sedangkan peraturan di sekolahnya adalah memakai sepatu warna hitam. Dari kejauhan itu Pak Lukman sudah melihat, sudah diincer. Oh, kayak cah kaya nganggo sepatu hitam. Apa yang dilakukan Pak Lukman ketika berada di gerbang tadi? Bertanya dulu apa tidak? Bertanya. Apa yang ditanyakan Pak Lukman? Apa yang ditanyakan Pak Lukman? Nah, kira-kira Pak Lukman tadi memberi apa ya namanya? Memberi kesempatan tidak kepada Sabrina untuk menceritakan alasannya? Memberikan alasannya. Sabrina memberikan alasan apa tidak? Kenapa dia tidak memakai sepatu warna hitam? Karena terburu-buru. Apakah Pak Lukman mau mendengarnya? Tetap bersikeras. Nah, kira-kira ini posisi kontrol yang dilakukan Pak Lukman itu sebagai apa? Sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Kira-kira apa Bu Eka? Penghukum. Dilihat dari mana? Dilihat dari mana? Mana yang menunjukkan kok Pak Lukman sebagai penghukum? Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Iya. Salah pula sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa Pak Lukman itu adalah sebagai seorang penghukum. Karena dia tidak mau mendengarkan alasan dari Sabrina. Padahal Sabrina sudah menjelaskan bahwa dia itu tidak memakai sepatu warna hitam karena dia terburu-buru. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Sabrina? Dia tidak memakai sepatu. Apa yang dirasakan oleh Sabrina kira-kira? Malu. Nah, membuat anak merasa down dan merasa malu. Jadi tadi apa posisi kontrolnya? Penghukum. Dilihat dari mana tadi? Karena Pak Lukman itu tidak memberi kesempatan kepada Sabrina untuk menjelaskan. Selanjutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu boleh diambil garis besarnya saja. Silahkan Pak Bagas. Enggak usah, dicermati saja. Waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai ya. Jadi kasus yang kedua itu adalah ada seorang guru yang sedang sakit. Kemudian kelas itu digantikan oleh guru yang lain. Tetapi ada beberapa anak yang tidak mau mengerjakan. Bu gurunya sampai memohon, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah atau kalian tidak kerjakan tugas. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Ada kata tolong bantu ibu dan dia memohon, ayolah tugasnya dikerjakan. Kira-kira posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Bu Lisna? Ayolah, ayo kalau nanti teman ya. Terus ada lagi selain itu, manakah kalimat yang menunjukkan bahwa posisi kontrol itu hanya sebagai teman, bukan pembuat merasa bersalah? Yang mana coba? Tolong bantu ibu ya, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Lisna. Iya. Jadi tugasnya Bu Eni, posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Eni itu adalah sebagai teman. Sekarang lihat kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga.
Kasus yang ketiga. Coba Bu Titi. Ya, boleh. Ya, tadi ceritanya ada seorang anak bernama Fajar. Di kelas dia hanya bermalas-malasan. Kemudian ditegur sama Bu Dani. Disuruh apa? Tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Kira-kira posisi kontrol apa? Ujuk-ujuk dikon maju. Bang? Hukum. Ditunjukkan dari apa tadi? Di sini dari langsung maju Fajar. Ya. Untuk maju papan tulis untuk mengerjakan itu ya Bu. Bisa apa tidak kira-kira Fajar? Tidak bisa. Berarti ini masuk posisi kontrol apa? Masuk posisi kontrol apa? Penghukum. Selanjutnya, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilainya pun buruk. Pada saat ditegur Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu. Dani pun menjawab lirih. Akhirnya Bu Dani hanya, gimana sih kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek loh mengajar kamu. Ini ada dua posisi kontrol yang ada dalam kasus ini. Yang pertama tadi sebagai apa? Penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dari kata-kata apa yang menunjukkan bahwa itu posisi kontrol membuat merasa bersalah? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ya, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu capek-capek mengajarkan kamu. Nah, yang terakhir, kasus yang terakhir ini. Kasus yang paling terakhir. Nah, Bu Suti itu jawab begini, bertanya begini. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Jawab, Dino pun menjawab, menceritakan tentang kekesalan hatinya. Bu Suti di sini tidak langsung memarahi Dino. Pertama kali yang diutarakan sama Bu Suti adalah bertanya, kok sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Apakah yang akan dilakukan untuk mengembalikan 3 kancingnya itu? Dino menjawab, dia mau menggunakan lem ditambahkan di baju. Kemudian Ibu Suti berpikir sebentar, kalau di lem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Jadi Bu Siti itu menawarkan alternatif. Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu menanggapi menjahit. Mana bisa saya menjahit, Bu? Yang mengajari siapa? Dengan cepat Bu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing karena dedel tadi ya. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka bercengkerama, bersenda gurau. Nah, begitulah anak-anak. Pagi-pagi bertengkar, siang hari sudah baik-baik. Posisi kontrol apa kira-kira? Posisi kontrol manajer. Karena menanyakan keadaannya, kemudian memberi solusi, dan akhirnya anaknya bisa apa? Bisa mencari solusinya sendiri, dan dia mau bertanggung jawab. Berasal dari mana pertanggungjawaban itu? Dari dirinya sendiri. Next. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya? Jadi posisi kontrol restitusi ada berapa? 1 sebagai penghukum, 2 sebagai 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang paling tinggi sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi diantaranya kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan yang mana? Yang paling terakhir, yang manajer. Next. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab seperti kasus yang terakhir tadi ya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Akhirnya Anto tadi
Dino apa Anto yang mendedel? Yang dedel itu Anto apa Dino? Dino. Yang tadinya tidak bisa menjahit, dia jadi bisa menjahit. Karena dia kuncinya dia mau bertanggung jawab. Next. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu sebagai kontrol dirinya sendiri. Sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Murid akhirnya jadi bisa menjahit tadi, dia bisa bertanggung jawab. Next. Nah, sampailah kita pada segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi? Tidak ada? Belum tahu. Saya beritahu. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakternya lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Next. Dampak restitusi bagi siswa yang pertama. Kalau menghukum tadi anak-anak diberi kesempatan apa tidak untuk berbicara? Tidak. Tapi untuk segitiga restitusi, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplinnya lebih positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Nah, di sini anak itu bisa mengungkapkan keluh kesahnya tanpa tekanan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Contohnya tadi, kamu mau mengganti kancingnya itu bagaimana caranya? Oh, pakai lem, Bu. Oh, kalau pakai lem kira-kira lepas tidak kancingnya? Lepas. Kalau begitu Bu Guru kasih saran, kalau menjahit saja gimana? Nah, itu masuk ke dalam memberikan penawaran, bukan paksaan. Lanjut. Nah, tahapan segitiga restitusi itu ada 3. 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang kita coba lagi buka kasus keempat. Kasus keempat. Manakah yang kata-kata yang masuk ke dalam menstabilkan identitas? Kira-kira mana? Bisa tunjuk jari? Ya. Nah, betul sekali. Dino, saat ini kamu sedang marah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kira-kira yang mana? Iya, Bu Lisna. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Meminta Dino memilihkan kesalahan yang mungkin lebih efektif. Oke, jadi validasi tindakan ini tidak menyalahkan anak. Anak itu diibaratkan kita pernah melakukan kesalahan seperti anak. Misalkan anak itu kok gelut seperti yang dilakukan Dino sama Anto tadi. Jadi anak itu, oh, wong bertengkar itu salah satu bentuk pertahanan diri. Di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bu Guru akan memberikan alternatif pilihan supaya kalian bisa memperbaiki diri. Itu masuknya ke validasi tindakan yang salah. Dan yang paling terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Contohnya tadi Ibu Suti menanyakan, kita tahu keyakinan kelas kita apa? Nah, itu masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Anak bisa menjawab, tahu Bu, bahwa di sekolah kita menerapkan sikap saling menghargai. Nah, untuk itu bagaimana kamu menerapkan itu? Apa yang akan kamu lakukan? Itu contoh dari segitiga restitusi. Next. Nah, mari kita mengamati video. Video ini adalah video kasus dari anak yang terlambat masuk kelas. Perhatikan baik-baik.
setiap orang itu tidak ada di sini. Guru juga menanggung bersalah. Waktu SD itu sudah pernah. Tapi saat ini guru tidak akan mengajari kamu bersama-sama, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Stop dulu. Stop. Nah, kita bisa lihat tadi. Jadi anak itu dibuat tidak takut dengan kata-kata yang dicontohkan seperti tadi. Jangan, sini, kamu tadi gini ya. Tidak, tapi anak ditanya secara halus. Supaya anak bisa mengungkapkan semua unek-uneknya tanpa ada tekanan. Next. Ya. Nah, kalau yang ini masuk ke validasi tindakan. Next. Yuk terus. Tidurnya apa? Kamu tidurnya tidak boleh? Terlalu main game boleh? Tidak boleh, tapi main game itu tidak boleh terlalu lama, apalagi sampai larut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi anak dibuat santai, tapi anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa dia takut terhadap gurunya, tanpa dia merasa diawasi. Dia akan merasa santai dan dia akan bertanggung jawab. Yang motivasinya itu tidak berasal dari luar, tapi berasal dari dirinya sendiri. Akhirnya itu akan berdampak positif pada karakter anak. Next. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu hal yang lumrah, hal yang biasa saja. Bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Lanjut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, menstabilkan identitas itu tadi. Seperti yang kamu itu pernah berbuat, Bu Guru juga pernah berbuat salah seperti kamu lakukan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan kamu, tapi Bu Guru akan mencari bagaimana alternatif penyelesaian masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi anak ditanamkan seperti itu. Lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Validasi tindakan yang salah lagi. Kamu pasti punya alasan, kok kenapa kamu melakukan itu. Yang tadi, kenapa dia melakukan bisa terlambat sekolah, karena apa? Karena main gamenya terlalu malam. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap. Seperti yang tadi, apa kamu ketinggalan pelajaran apa tidak kalau kamu terlambat? Iya, ternyata ketinggalan. Nah, maukah kamu mencari solusinya? Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Itu jangan kita yang memberitahu, tapi anaknya biar mengungkapkan sendiri. Lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya tadi, keyakinan kelas apa? Kita tidak boleh terlambat, misalkan katakan seperti itu. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas 1. Apa nilai-nilai kepercayaan di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang seperti apa sih yang kamu inginkan? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan? Dan ketika kamu melakukan itu, apakah kamu menjadi orang yang puas atau tidak? Kamu menjadi orang yang mau seperti apa? Next.
Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan 6 kemampuan. Yang pertama adalah disiplin positif yang tadi dijelaskan Bu Ika, ada disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga dan keempat yang dijelaskan Bu Rohma Islamiyah tentang keyakinan sekolah kelas atau kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi sampai dengan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, berakhirlah desiminasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, semoga ilmunya bermanfaat, menjadi berkah bagi kita semua dan bisa menjadi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah desiminasi budaya positif yang tadi sudah kami paparkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Badan gemuk, banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran, makan ketupat. Cakep. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi kami banyak manfaat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.